Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi. Bab tahun 1700 sampai tahun 1704. Mencari pahala. Dunia bawah, sudut pegunungan yang sepi. Charlie muncul lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, lalu dia mengeluarkan tas penyimpanan yang dia ambil dari roh berkepala macan tutul. Pada dasarnya tidak ada apapun di dalam tas penyimpanan. Ada artikel, selusin batu hitam, dan 3 botol giok. Charlie membuka botol giok dan mengendusnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah ramuan ajaib. Itu penuh dengan aura jahat, tetapi mengandung kekuatan obat yang besar. Setelah mengumpulkan botol giok, dia memegang batu hitam di tangannya, menimbangnya, dan membaliknya berulang kali. Batu ini sangat aneh, ukurannya hampir sama dengan batu origin. Terdapat kekuatan misterius di dalamnya, dan terkadang bersinar dengan cahaya yang samar. Charlie menggunakan sedikit kekuatan dengan jarinya dan menghancurkan salah satu bagiannya. Segera, aura yang mirip dengan kekuatan spiritual keluar dan memasuki tubuhnya secara instan. Apakah ini batu hitam? Gumam Charlie. Di dunia bawah, ini adalah mata uangnya. Itu memiliki efek yang sama dengan batu roh mancu dan batu origin di surga dan seluruh alam, uang. Uang adalah hal yang baik, sangat diperlukan untuk makan, minum, berpura-pura menjemput gadis dan mengunjungi rumah pelacuran. Barang bagus. Charlie menyimpannya, mengambil artikel itu, menyilangkan kaki, dan membukanya halaman demi halaman. Artikel ini memberikan pengenalan umum tentang dunia bawah, dengan gambaran kasar peta topografinya bisa dikatakan luas dan tidak terbatas, tidak lebih kecil dari alam semesta. Yang mengejutkannya adalah sebenarnya ada seorang kaisar yang hidup di dunia bawah. Dia disebut kaisar dunia bawah, penguasa tertinggi dunia bawah. Ini sangat mengejutkan. Tidak ada biksu setingkat itu di seluruh dunia, tapi ada satu di dunia bawah. Tidak heran jika hantu bisa bereinkarnasi. Kekuatan magis kaisar pasti akan menaklukkan surga. Charlie merasa sangat tidak nyaman. Terus melihatnya, di bawah kaisar dunia bawah, ada 10 istana neraka, serta hakim, jenderal dunia bawah, ketidakkekalan hitam dan putih, dan yang berkepala banteng dan berwajah kuda. Selanjutnya, ada aturan dunia bawah, semuanya sangat jelas. Sekali dilanggar, Anda akan dihukum. Pada titik tertentu, dia berhenti menulis dan melihat ke arah langit gelap. Dia pernah ke dunia bawah sekali, dan ingatannya dihapus oleh makhluk tertinggi. Sekarang tampaknya makhluk tertinggi adalah kaisar dunia bawah. Di 3 alam surga, bumi dan manusia, surga di alam manusia lemah dan tidak ada kaisar agung. Tapi ada seorang kaisar di dunia bawah. Pantas saja orang-orang di dunia manusia dan surga tidak berani masuk ke dalamnya sendirian. Dia tidak tahu apakah ada seorang kaisar agung di surga. Jika ada, maka dunia manusia akan terlalu lemah. Mereka semua berasal dari alam yang sama, jadi mengapa jaraknya begitu besar? Charlie menggaruk kepalanya, selalu merasa bahwa ketiga alam ini menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Setelah berpikir lama, dia menghentikan pikirannya dan langsung pergi ke satu sisi. Prioritas utama adalah menyiapkan dokumen bea cukai, setidaknya bertemu Luna terlebih dahulu, dan membantunya memulihkan kenangan kehidupan masa lalunya. Dan dokumen bea cukai ini hanya tersedia bagi hakim di tempat ini, dan ketidakkekalan hitam putih masih jauh dari cukup untuk tingkat ini. Ketika dia datang ke istana neraka lagi, sebelum Raja Hantu yang menjaga gerbang bisa memarahinya, Charlie ditangkap oleh tangan besar yang mencuat dari aula. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di istana neraka. Hakimnya seperti hakim daerah, duduk di papan lurus, dengan warna hitam dan putih berdiri di kedua sisi. Tidak masalah menjadi hitam dan putih, tapi wajah hakim, yang tidak putih sama sekali, menjadi lebih gelap saat melihat Charlie. Aku benar-benar mencarimu. Kamu datang ke sini sendirian. Aku sangat marah sampai hampir meledak. Charlie berdiri karena malu, seolah-olah dia baik-baik saja. Dia meluruskan kerah bajunya terlebih dahulu, lalu mengambil langkah maju. Saya telah bertemu hakim. Kamu cukup mampu. Kamu bisa minum sup mengpo, mengganggu reinkarnasi, dan kumpulkan jiwamu. Itu bisa menyebabkan kekacauan di neraka. Teriak hakim. Jika bukan karena Charlie, dia tidak akan dikritik keras tanpa alasan, dan dia hampir kehilangan posisinya sebagai dewa, semua karena Charlie. Itu hanya salah paham. Charlie tertawa datar,
Mungkin aku seharusnya tidak ditempatkan menjadi binatang itu, tapi pada surga dan seluruh alam. Maksudmu aku membuat penilaian yang salah? Mata hakim tajam, dan berkedip-kedip. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Kamu adalah hakim nomor 1 dunia bawah. Kamu bijak dan berkuasa. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan dalam penilaianmu? Orang sepertiku cocok menjadi binatang buas. Penilaianmu mutlak benar. Yah, ini masih terdengar seperti kebohongan. Hakim mengelus jenggotnya dan merasa jauh lebih baik. Dia suka mendengarkan hal-hal yang baik. Melihat wajah Hakim jauh lebih tenang, Charlie diam-diam berpikir ada sesuatu yang sedang terjadi. Katakan padaku untuk apa kamu di sini. Hakim memandang Charlie dengan penuh minat. Memang benar dia suka mendengar hal-hal baik, tapi itu tidak berarti dia tidak punya otak pujian. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Charlie menggosok tangannya dan tertawa, bisakah Anda memberi saya dokumen bea cukai? Tidak, Hakim tersenyum, tetapi menolak dengan nada tegas. Melihat Charlie, dia sangat marah. Mengapa kamu tidak tersenyum lebar jika tidak, dan kamu masih tersenyum bahagia? Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta dokumen bea cukai dari pemerintah ini. Hakim bahkan lebih bahagia lagi pula, Raja Istana secara pribadi memerintahkan agar siapapun boleh pergi ke jembatan Naihe, tetapi anak Anda tidak boleh pergi. Saya mengganggu reinkarnasi. Charlie berkata ragu-ragu. Karena buku kehidupan dan kematian aku menghakimimu, kata Hakim, dan tanpa sadar mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Kata, Jalang, sangat menarik perhatian, dan dia akan mengeluarkannya dan membacanya itu setiap hari. Penghakiman buku kehidupan dan kematian, Charlie menjulurkan kepalanya, melihat buku kehidupan dan kematian di tangan Hakim, dan ingin melihat apa yang tertulis di dalamnya, tapi sayangnya jaraknya terlalu jauh untuk dilihat. Hakim itu masuk akal dan mengubah posisi buku kehidupan dan kematian, menghadap Charlie, ayo, lihat lebih dekat. Charlie meliriknya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Jalang, kamu sangat menarik perhatian, sampai-sampai bintang muncul di matanya. Satu kata ini sangat mendominasi. Untuk sesaat, ekspresi Charlie menjadi sangat menarik. Apakah ini buku hidup dan mati yang mencatat kehidupan dan peristiwa seseorang? Betapa murahnya saya. Bahkan tidak repot-repot menulis buku hidup dan mati. Catatan hidup dan mati yang baik hanya bisa diringkas oleh seorang. Jalang, kamu mengerti sekarang, kata Hakim dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengerti. Charlie berhenti dan mengutuk dengan air liur yang berterbangan di langit, kamu sangat palsu tentang hidup dan matimu. Saya mengerti perasaanmu. Hakim berkata dengan dalam, orang-orang melakukan ini semua waktu. Satu atau dua hal bodoh terjadi. Wajah Charlie tiba-tiba menjadi hitam, seolah hangus. Lao Su, penguasa istana surgawi yang agung, Kaisar Manchu yang ke-10, membantai dua kaisar agung dalam satu kehidupan, tapi benar-benar diperlakukan seperti perempuan jalang oleh orang lain. Dia akhirnya mengerti kenapa Hakim menjatuhkan hukuman kehidupan binatang. Itu semua karena buku kehidupan dan kematian yang menyebabkan saya masuk neraka. Pemerintah ini selalu menunjukkan rasa kasihan pada talenta. Bakat seperti milik Anda sangat langka. Mengapa Anda tidak tinggal di istana neraka saya dan menjadi hantu? Hakim memandang Charlie dengan serius, tetapi dia tidak bisa menahan keinginannya tertawa, apalagi saat melihat wajah Charlie, ingin semakin tertawa. Tidak tertarik, Charlie berkata dengan kasar, berbalik dan pergi. Jika Anda masih kecil, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk pergi ke jembatan Naihe suatu hari nanti. Di belakang, kata-kata santai Hakim terdengar. Mendengar ini, Charlie berbalik dengan tampan dan kembali, dan wajahnya yang gelap tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Itu benar, Hakim mengelus jenggotnya. Bolehkah aku pergi ke jembatan Naihe untuk jalan-jalan dulu? Charlie menggosok tangannya, memikirkan tentang Luna. Tidak, Hakim tersenyum dan menolak lagi. Kamu harus memberiku tenggat waktu. Melihat Hakim tersenyum begitu bahagia, Charlie mau tidak mau ingin memarahi, dan wajahnya menjadi gelap lagi. Saat jasamu mencapai level Jenderal Dunia Bawah, aku akan memberimu dokumen untuk melewati bea cukai. Jenderal Dunia Bawah. Charlie mengeluarkan artikel yang memperkenalkan Dunia Bawah. Ini dengan jelas menyatakan, hantu kecil akan dipromosikan ke hantu besar, dan hantu besar akan dipromosikan menjadi Raja Hantu, setelah Raja Hantu menjadi Jenderal Dunia Bawah. Dan yang disebut pahala ini adalah pahala. Jika Anda melakukan lebih banyak pahala, status ketuhanan Anda secara alami akan meningkat. Tetapi premisnya adalah tingkat kultivasi Anda juga memenuhi standar. Misalnya,
jika Anda mengirim hantu berkepala banteng dan berwajah kuda, itu akan menjadi perbuatan baik. Seiring berjalannya waktu, jika diakumulasikan seiring berjalannya waktu, Anda akan dipromosikan. Misalnya saja jembatan Dewa Naihe yang statusnya dianggap setingkat jenderal dunia bawah, setingkat dengan ketidakkekalan hitam putih, dan dianggap sebagai kelas menengah ke atas. Dia merasa sedikit simpati pada Pomeng. Kekuatan suci yang akhirnya dia kembangkan sepenuhnya terhapus olehnya karena lebih dari 100 mangkuk sup. Tidak mudah untuk mengembangkan pahala. Charlie memandang ke arah Hakim. Untuk bakat sepertimu, yang telah berkembang hingga level jenderal dunia bawah, kecepatanmu tidak ada bandingannya. Hakim menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh arti. Kalimat ini membuat Charlie merasa aneh di dalam hatinya. Sekilas, itu terdengar seperti pujian baginya, tapi dia selalu merasa seperti sedang memarahinya. Ketidakkekalan hitam, ajak dia memilih tubuh fisik. Ketika Charlie bergumam, Hakim berbicara, tapi dia tetap ingin tertawa. Setelah diperintah, ketidakkekalan hitam datang, bakat, ayo pergi. Panggil saja aku Charlie. Charlie meluruskan kerah bajunya. Ketidakkekalan hitam juga ingin tertawa, tapi pada akhirnya dia tidak tertawa. Dia menggendong Charlie, berjalan keluar dengan langkah besar, dan menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, ketidakkekalan putih memandang Hakim, Tuan Fu, jika Anda benar-benar ingin menahannya di istana neraka, dia tidak patuh. Kaisar secara pribadi memerintahkan, apa yang bisa saya lakukan? Dia bahu-membahu dengan Kaisar Ming, dan semua raja di 10 istana penuh hormat. Dengan hormat, saya tidak berani tidak mematuhinya. Charlie mengikuti ketidakkekalan hitam dan langsung menuju ke satu arah. Atau lebih tepatnya, ini adalah dunia bawah, suram di mana-mana. Kemanapun ia lewat, angin bertiup kencang, gelap dan tak terang, suara ratapan terdengar di mana-mana, terjadi kekacauan, dan wajah-wajah garang. Di sepanjang jalan banyak terdapat rumah-rumah yang diukir kepala hantu, di depan setiap rumah digantungkan lentera berwarna merah dan ditempatkan tempat pembakar dupa kecil. Banyak pohon besar yang ditemui di jalan, dan semuanya gelap. Selalu ada satu atau dua pohon dengan tengkorak yang digantung seolah-olah sebagai hiasan. Melihatnya saja sudah membuat Anda merasa kedinginan. Tinggal di sini sepanjang tahun, aku pasti jadi gila. Charlie meletakkan tangannya di tangannya dan menghela nafas sambil berjalan. Biasakan saja. Ketidakkekalan hitam melirik Charlie. Ku bilang, lidahmu panjang sekali, kamu tidak lelah. Charlie memalingkan muka dari segala arah dan menatap ketidakkekalan hitam. Kamu senang. Ketidakkekalan hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tenang saja dan berhenti menggigit lidahmu. Charlie terbatuk. Singkatnya, wajah ketidakkekalan hitam benar-benar gelap. Yah, wajahnya sudah gelap, lebih gelap dari minuman bersoda, kalau tidak, dia tidak akan disebut ketidakkekalan hitam. Orang dengan nama ini bahkan tidak akan berkulit putih lagi. Aku ingin tahu apakah kamu kesulitan makan. Charlie menyentuh dagunya, selalu ingin mengisinya kembali dengan lidah ketidakkekalan hitam. Emosiku tidak terlalu baik, jangan main-main denganku. Kamu bisa melihatnya. Charlie tanpa sadar mengusap hidungnya, wajahnya gelap sepanjang hari, dan emosinya tidak terlalu baik pada pandangan pertama. Sambil berbicara, mereka telah mencapai sebuah lembah dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Jalannya bergelombang dan tidak rata, dengan darah menggenang di sana. Di kedua sisi hampir tidak ada rumput yang tumbuh, dan kadang-kadang hanya ada satu atau dua bunga, tetapi kelopaknya berwarna hitam dan bersinar dengan cahaya gelap. Jauh di dalam lembah, ada gerbang hantu. Setiap celah seperti ini dijaga oleh hantu besar, seperti dewa dua pintu. Melihat ketidakkekalan hitam, hantu besar itu tidak menghentikannya dan melangkah maju untuk memberi hormat. Ketika mereka melihat bajingan Charlie, kedua hantu itu menjadi sedikit lebih terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa milik Charlie begitu halus. Charlie mengabaikannya begitu saja dan mengikuti ketidakkekalan hitam ke dalam celah. Di dalam celah itu, tampak seperti istana bawah tanah, cukup besar tanpa ujung yang terlihat, angin gelap bertiup kencang, dan kegelapan. Pilar tembaga kuno berdiri tegak ke langit dan diukir dengan pola hantu. Selain pilar tembaga, terdapat platform batu. Pada setiap platform batu terdapat kerangka tergeletak di atasnya, jenis tanpa daging dan darah. Inilah yang disebut Hakim sebagai tubuh, padahal sebenarnya kerangka. Tidak masalah. Jiwa menyatu ke dalam kerangka dan dapat memadatkan daging dan darah dengan sendirinya. Dari mana kamu mendapatkan kerangka ini? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu.
Kamu tidak perlu tahu, dan kamu bahkan kurang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Aku hanya bertanya dengan santai, jangan selalu memasang wajah datar. Pilih saja salah satu, kata ketidakkekalan hitam dengan tenang. Pilih apapun yang aku mau. Charlie memandang ketidakkekalan hitam dengan ragu-ragu. Terserah. Ketidakkekalan hitam berkata dan berbalik dan meninggalkan istana bawah tanah. Kamu hanya dapat memilih satu. Aku akan menunggumu di luar. Aku berhutang padamu lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan di depan platform batu, mengamati kerangka satu demi satu untuk memilih yang dia suka. Jumlah kerangka di sini tidak terhitung banyaknya, dan banyak yang tidak lengkap. Hal ini seperti berbelanja, Anda berjalan dan melihatnya, dan terkadang Anda berhenti, mengulurkan jari, dan mengetuk kerangka di platform batu. Untuk penggunaan fisik, Anda harus memilih pasangan yang keras dan pas. Jika Anda berkelahi dengan seseorang dan langsung rusak setelah Anda memukulnya, itu tidak masuk akal. Segera, dia berhenti di depan platform batu dan melihat kerangka di atasnya. Kerangka itu berwarna hitam legam dan cukup tangguh. Tingkat budidaya pemiliknya selama hidupnya tidaklah rendah, setidaknya tingkat kaisar. Tubuh iblis. Charlie mengetuk dengan ringan. Meskipun orang itu sudah mati, masih ada jejak aura iblis yang tersisa di tulang iblis itu. Setelah melihatnya selama 3-5 detik, dia memfokuskan matanya lagi pada kerangka di sebelahnya. Sebagai perbandingan, kerangka di sebelahnya lebih tebal dan beberapa kali lebih besar dari kerangka rata-rata. Jelas, tulang-tulang orang barbar. Charlie menyentuh dagunya. Setelah selesai, dia mengangkat matanya lagi dan melihat ke kiri. Yang ini terlihat sangat indah, jernih, dan berkilau cemerlang. Tingkat budidaya pemiliknya setidaknya adalah orang suci. Namun, meski bagus, Charlie harus melewatinya karena kerangka itu adalah milik seorang wanita. Tubuh ras roh. Melihat kerangka wanita, Charlie bergumam pelan, mencium aroma familiar dari atas. Dia sedikit mengernyit, dan sedikit penasaran dari mana asal kerangka di dunia bawah. Mungkinkah itu dicuri dari surga? Tebakan ini sangat bisa diandalkan. Akan ada tubuh fisik. Setelah mengalihkan pikirannya, dia melihat ke tubuh iblis dan tubuh barbar. Setelah melihatnya begitu lama, dia menemukan bahwa keduanya masih ada di matanya. Terserah kamu. Charlie berpikir berulang kali dan memilih tengkorak barbar karena dia menyukai tubuh yang tahan terhadap pukulan. Namun, sebelum dia bisa menyentuh kerangka itu, kekuatan aneh datang dari dalam, dan bahkan jiwanya bergetar. Perasaannya sangat ramah, seolah-olah melihat seorang kerabat. Charlie mengangkat alisnya, menarik kembali telapak tangannya, dan berjalan lurus ke arah itu. Semakin dekat Anda ke sisi itu, semakin kuat perasaannya, dan jiwa bergetar hebat. Itu adalah panggilan dari sumbernya. Suatu saat, Charlie menetap di kaki istana bawah tanah. Ada platform batu di sana dengan kerangka di atasnya. Kerangka itu semuanya hitam dan hitam. Mungkin sudah terlalu lama diabaikan dan ditutupi lapisan debu. Charlie mencondongkan tubuh ke depan, dengan lembut menyapu debu, dan menatap dengan mata sedikit menyipit. Meskipun dia tidak memiliki mata peri, penglihatannya masih ada. Saat dia melihatnya, matanya juga bersinar terang, dan napasnya menjadi semakin cepat. Tulang suci, ini sebenarnya adalah tulang suci, itu sebenarnya adalah tulang dari tubuh suci kuno. Charlie sangat bersemangat hingga dia hampir melompat di tempat. Dia sangat gembira bahkan telapak tangan yang menyentuh tulang suci tidak bisa menahan gemetar, dan dia hampir memeluknya. Kecelakaan, sungguh kecelakaan, adalah kejutan yang membuatku lengah. Siapa sangka akan ada tubuh dan tulang suci kuno di sini. Setiap tulang suci tubuh suci kuno berwarna emas. Namun tulang suci kuno ini semuanya berwarna hitam. Ini bukanlah penampakan aslinya, melainkan telah diberkati oleh seseorang yang memiliki kesaktian yang besar untuk menyembunyikannya. Kalau tidak, mengapa begitu banyak hantu memilih tulang fisik lain tetapi bukan tulang suci? Dibandingkan dengan kerangka lainnya, ini adalah kerangka yang paling menantang surga. Semuanya karena metode penyembunyian rahasia. Jika dia tidak mengetahui asal-muasal tubuh suci kuno agung, mustahil menemukan tulang suci. Junior Charlie, saya telah bertemu leluhur tubuh suci kuno di sini. Setelah bersemangat, Charlie mundur selangkah, menundukkan tangannya dan membungkuk dengan hormat, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun dia tidak tahu yang mana tubuh suci itu, dia tahu bahwa semua tubuh suci itu adalah nenek moyang yang dihormati oleh generasi mendatang. Mewarisi silsilah tubuh suci kuno adalah hal yang paling mulia.
Silsilah ini sangat ganas dan mendominasi, meninggalkan terlalu banyak mitos abadi. Junior ini tidak punya pilihan selain menyinggung senior. Setelah memberi hormat, Charlie menarik napas tajam, membalikkan badan di atas platform batu, dan kemudian perlahan berbaring di atas kerangka. Segera, debu dari tulang suci menyebar, dan warna hitam memudar, menampakkan warna emas, dan cahaya keemasan menyilaukan. Jiwa Charlie bergetar, dan tulang suci juga bersenandung. Tidak ada dendam sama sekali. Penggabungannya lebih mulus dari yang diharapkan saat itu juga. Suara retakan tulang yang bertabrakan terdengar dalam gelombang. Tapi Charlie, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membangun meridian, memadatkan daging dan darah, dan kemudian membentuk organ dalam. Kemudian, kepala dan anggota badan, serta garis besar fitur wajah. Setiap tetes darah suci dan setiap inci daging tubuh dikelilingi oleh energi emas, bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, seolah-olah dilebur oleh emas. Tulang suci menggemakan asal-usulnya, menjalin ki dan darah yang agung, dan setiap helai ki dan darah emas mengandung kekuatan yang melonjak. Charlie berdiri dan duduk bersila, rambut pirangnya tergerai. Di belakangnya, ada banyak penglihatan, mendominasi dan indah, seperti saat dia menyatukan tulang suci David Chen. Tulang suci itu kuat, dengan kekuatan tersembunyi, diilhami oleh asal-muasal tubuh suci kuno. Kekuatan itulah yang memungkinkan budidaya Charlie meningkat dari awal alam surga hingga puncak alam surga. Kemudian, dia langsung melintasi alam kuasi kaisar, menerobos ke alam kaksat, melewati satu tingkat demi satu, dan bergegas ke tingkat puncak alam kaisar. Pada titik ini, kondisinya perlahan kembali tenang. Tubuh suci telah dipadatkan, namun masih perlu ditata ulang. Tidak hanya tubuh fisik, tetapi jiwa juga telah masuk ke nirwana, menyatu sempurna dengan tulang suci. Perasaan lamanya kembali sekarang. Dia memejamkan mata dan menunjukkan senyuman yang telah lama hilang, seolah dia telah menemukan akarnya. Istana bawah tanah itu gelap dan hitam pekat, tapi dia diselimuti cahaya keemasan, seperti mutiara terang, menerangi kegelapan. Semuanya berjalan tertib dalam kegelapan. Di dunia bawah, di dalam istana yang megah, sesosok emas berdiri, dengan punggung yang megah, sekuat gunung, seolah tidak akan pernah runtuh. Matanya menawan dan terus berkembang. Rambutnya tergerai seperti air terjun, dan setiap helainya diwarnai dengan cahaya keemasan. Dia tampak seperti dewa di dunia, memandang ke bawah ke dunia dan mengguncang langit. Dia memiliki aura seperti seorang kaisar agung, yang sepertinya sedang menjulang. Dia adalah Kaisar Huang. Dia adalah orang yang sendirian menantang 5 kaisar iblis surgawi untuk melindungi permaisuri Donghua agar tidak menjadi kaisar. Dia juga berada di dunia bawah, dan seperti Charlie dan Luna, dia mati secara kebetulan dan berakhir di sini secara tidak sengaja. Waktu telah berlalu seperti pisau. Dia bukan lagi Kaisar Huang seperti dulu, tapi dia tetaplah dewa perang yang sekuat kaisar. Kaisar, pada levelmu, kamu bisa melepaskan air secara diam-diam. Dengan suara samar, sosok hitam muncul di samping Kaisar Huang, hukum kaisar saling terkait, dan kekuatan kaisar menyebar. Sosok ini, tentu saja, adalah penguasa dunia bawah, kaisar dunia bawah. Di 3 alam surga, bumi dan manusia, dia adalah satu-satunya kaisar agung di alam bumi. Dia telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan telah menyaksikan perubahan abadi di dunia bawah. Apa maksud kaisar dunia bawah dengan ini? Kaisar Huang tidak bisa menahan senyum. Kamu bersedia memberikan tulang suci kuno kepadanya, yang benar-benar mengejutkanku. Kaisar Ming berkata dengan tenang, dan kata-katanya panjang. Dia adalah harapanku. Kaisar Huang tersenyum santai. Jika apa yang saya prediksi benar, harta ilahi Anda akan menjadi yang berikutnya. Anda dan saya memahami satu sama lain secara diam-diam, jadi mengapa kita harus mengatakannya dengan terus terang? Tulang suci kuno, asal-usul David Chen, dan harta ilahi yang tersembunyi, 3 benda suci paling menakjubkan di dunia, saya menantikan untuk melihat apakah dia dapat lulus ujian yang belum Anda lewati. Di istana bawah tanah, Charlie membuka matanya dalam dan tak terbatas. Cahaya keemasan terang dikumpulkan di dalam tubuh dan diintegrasikan ke dalam tubuh suci. Kekuatan tubuh suci sungguh menakjubkan jika tidak bocor. Ketika tubuh suci terkondensasi, ia memiliki akar. Energi dan darahnya sama agungnya dengan laut. Aura puncak alam kaisar sebanding dengan aura alam suci. Ini adalah perasaan yang telah lama hilang. Kekuatan luar biasa di tubuhnya memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk tidak takut dengan duri yang akan datang. Sungguh suatu berkah.
Charlie tersenyum, berbalik dan turun dari panggung. Nasib baik, sungguh keberuntungan, menemukan tulang suci yang kuat, mengumpulkan tubuh suci yang kuat, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Keberuntungan seperti ini seperti ketidakberuntungan. Ketika hal-hal baik datang, tidak ada cara untuk menghentikannya. Belum juga, kata-kata ketidakkekalan hitam datang dari luar pintu, dia sangat tidak sabar dan sepertinya masuk untuk membantu Charlie memilih. Aku datang. Charlie berlari sepanjang jalan, menabrak dan menabrak. Saat dia sampai di celah tersebut, wajah ketidakkekalan hitam yang sudah hitam pekat ditutupi dengan garis-garis hitam yang menyebar. Saya sangat sibuk. Momentum Charlie seperti lautan luas, megah dan bergelombang. Ada juga tingkat kultivasinya. Sebelum masuk, dia berada di alam surga. Setelah keluar, dia langsung berada di puncak alam kaisar. Dua hantu besar yang menjaga pintu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping, merasa terkejut. Hanya dalam waktu singkat sejak dia berada di sana, tetapi ketika dia keluar, mereka merasa seperti orang yang sama sekali berbeda, dengan aura tingkat sakti kekaisaran yang secara langsung menghancurkan dua orang kuasi suci itu. Tidak dapat disangkal bahwa aku terlihat tampan. Melihat mereka bertiga menatapnya secara langsung, Charlie menjilat rambutnya. Ikuti aku. Ketidakkekalan hitam menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk langsung marah, dan berbalik untuk pergi. Charlie tidak menganggapnya serius dan mengikutinya dengan malas dari belakang. Di belakang mereka, kedua pria bertubuh besar itu menggaruk-garuk kepala, merasa ada yang tidak beres. Mereka telah melihat banyak orang yang datang untuk memilih tubuh fisik, tetapi tidak satupun dari mereka yang banyak berubah, tetapi seperti Charlie, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Mungkinkah dia memilih tubuh tulang yang menentang surga? Tapi ini tidak mungkin. Tulang dan tubuh macam apa yang ada di sana? Charlie sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan sebuah lagu sambil berjalan. Ketidakkekalan hitam memiringkan kepalanya lebih dari sekali, menatap Charlie dengan mata sedikit menyipit, atau lebih tepatnya, menatap tubuh Charlie. Tubuh ini sungguh luar biasa. Ada kekuatan dahsyat yang tertidur, dan energi serta darahnya begitu agung bahkan dia pun terkejut. Mengetahui bahwa ketidakkekalan hitam sedang memata-matainya, Charlie mengaktifkan sumbernya dan menggunakan cahaya keemasan, menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Ketidakkekalan hitam merasa malu. Dia begitu terpesona oleh cahaya hingga matanya dipenuhi bintang. Dia menggosok matanya sambil berjalan dan menabrak pohon lebih dari sekali. Saudaraku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Charlie. Katakan. Ketidakkekalan hitam masih mengusap matanya, merasa sedikit kabur. Seberapa sering dewa jembatan Naihe kita yang baru muncul? Charlie menatap Hei Wuchang, berharap mendapatkan jawaban yang akurat. 10 tahun. Ketidakkekalan hitam menggelengkan kepalanya dan akhirnya terbangun. Dia tidak berani menatap Charlie lagi karena takut membuatnya terpesona lagi. 10 tahun pasti sangat membosankan. Ada banyak hal yang membosankan, kata Hei Wuchang, lalu dengan lembut menjentikkan tangannya, meraih Charlie dengan satu tangan, dan menghilang dalam sekejap. Keduanya muncul lagi di depan sebuah istana besar. Istananya megah, namun dingin, dengan ukiran kepala hantu di atasnya dan dua baris raja hantu yang menjaga, membuatnya seram. Charlie mengangkat kepalanya dan melihat plakat istana, Aula Pahala. Jelas sekali, ini adalah tempat di mana pahala dicatat. Inilah yang dipikirkan Charlie. Dunia bawah tampaknya sangat memperhatikan pahala. Saat Anda mengikuti ketidakkekalan hitam, Anda akan menyadari bahwa ada dunia besar di dalamnya. Ada kabut yang masih tersisa, hantu meratap, kegelapan tanpa cahaya, kekacauan di atas, dan kekacauan di bawah. Satu-satunya yang ada hanyalah sebuah altar besar, dengan sebuah loh batu berdiri di atasnya, yang sebesar gunung. Ini adalah prasasti prestasi, ketidakkekalan hitam berkata dengan ringan, rentangkan 5 jari telapak tanganmu dan tempelkan pada prasasti prestasi. Kaisar yang paling kuat, Charlie bergumam, lalu berjalan ke altar, berbaring tangan kirinya, kelima jarinya dibentangkan dan diletakkan di atas prasasti. Tetapi ketika monumen jasa bergetar, sebuah kata dengan 3 karakter muncul. Charlie meliriknya, tidak mengetahui misterinya, dan kemudian melihat ke arah ketidakkekalan hitam. Apa arti kata 3? 3 adalah jumlah pahala Anda. Jika Anda memiliki 99 pahala, setiap orang adalah seorang im, jika kamu melampauinya, kamu akan menjadi anak nakal. 99 adalah hantu yang hebat, apapun yang melebihi 999 adalah raja hantu, apapun yang melebihi 9999 adalah jenderal hantu,
dan seterusnya. Untuk contohnya, mari kita ambil wajah kuda dan kepala banteng, misalnya. Setiap kali mereka mengawal hantu kembali, jumlahnya akan bertambah 1. Apakah menurutmu pahala begitu mudah untuk dikembangkan? Ketidakkekalan hitam berkaya, setiap kali wajah kuda kepala banteng mengawal 10.000 hantu, jumlah pahala hanya akan bertambah 1. Itu akan bertambah 1, dan kamu bisa mengurus sisanya. Sayang sekali, Charlie mau tak mau menelan ludahnya. Seiring berjalannya waktu, kamu akan tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan ke level ini. Ketidakkekalan hitam menepuk Charlie dan tersenyum untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan senyumannya, tapi itu sedikit menunjukkan rasa tidak senonoh. Charlie tidak lagi tenang, dan dia menghitung dengan jarinya. Jika Anda mengawal 10.000 hantu, pahala Anda akan bertambah 1. Charlie menyadari bahwa dia telah ditipu oleh hakim, yang menipunya menjadi anak nakal dan menipunya menjadi seorang jenderal sebelum memberinya ultimatum untuk melewati bea cukai. 9.999 pahala adalah jenderal. Dia harus berkultivasi sampai tahun monyet dan bulan kuda untuk mencapai jenderal sebelum dia dapat bertemu Luna. Ayo, jangan kehilangan buku prestasimu. Ketidakkekalan hitam tersenyum lebih bahagia dan memberi nasihat pada Charlie. Maksudku, mari kita dapatkan pengalaman. Charlie mengerutkan bibirnya. Jika Anda memahaminya seperti ini, tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana jika saya tidak mencatat pahala saya dalam buku prestasi ini? Ini akan menjadi kerugian besar. Buku prestasi secara pribadi dikendalikan oleh Kaisar Dunia Bawah. Tidak ada yang berani memalsukannya, bahkan ke-10 Raja Istana pun tidak berani. Kita semua sangat akrab satu sama lain, beritahu saya di mana cara tercepat untuk mengembangkan pahala. Charlie tersenyum dan menyodok ketidakkekalan hitam. Pergi ke laut kejahatan untuk membunuh naga jahat. Kamu bisa melompati level jika membunuhnya. Cara tercepat untuk mendapatkan pahala. Ketidakkekalan hitam bersabar kali ini dan menjelaskan kepada Charlie, namun, sayangnya jika kamu dihancurkan oleh naga jahat, kamu akan jatuh ke laut kejahatan selamanya. Tidak seperti dimusnahkan menjadi abu. Apa itu naga jahat? Charlie sedikit bingung, ada kaisar di dunia bawah, tetapi dia masih berani menimbulkan masalah. Lautan kejahatan adalah tempat berkumpulnya takdir jahat. Orang-orang memiliki pikiran jahat yang kuat dan suka melahap hantu. Adapun naga jahat dari dunia bawah, itu lahir darinya. Kaisar dunia bawah tidak peduli tentang itu. Bahkan Kaisar Agung tidak bisa menghapus nasib buruk dunia bawah. Meskipun cepat untuk mendapatkan pahala, tempat itu bukanlah tempat yang baik. Hanya sedikit orang yang berani pergi ke sana untuk mendapatkan pahala. Begitu tubuh mati, itu sama dengan menghilang. Dibandingkan dengan tempat berbahaya itu, lebih banyak orang memilih aman metode, seperti hantu pengawal berkepala banteng dan berwajah kuda, seperti hantu besar dan raja hantu yang menjaga gerbang hantu, meskipun pahalanya lebih lambat, tidak ada risiko bagi kehidupan. Charlie melihat buku prestasi dan sangat termotivasi, ingin bertemu Luna sesegera mungkin. Hanya dengan kerja keras Anda bisa menjadi pintar. Pahala tidak naik begitu saja tapi tidak pernah turun. Ketidakkekalan hitam melanjutkan, jika Anda melakukan sesuatu yang merusak pahala Anda, seperti membunuh hantu dengan sia-sia, pahala Anda akan turun. Misalnya, jika Anda gagal mematuhi tugas Anda, seperti Pomeng, kamu akan benar-benar dianggap mengabaikan tugasmu dan pahalamu akan menurun. Masih ada aturan seperti itu. Charlie tertawa datar, merasa lebih kasihan pada Nyonya Meng. Dia tidak hanya kehilangan statusnya, tetapi dia juga kehilangan pahalanya. Tidak heran dia memperlakukannya dengan wajah buruk hari itu. Tak heran jika hantu besar yang menjaga jalan Huang Kuan tidak mengakui kerabatnya. Tidak masalah jika mereka mengizinkan Anda masuk, tidak masalah jika mereka mengizinkan Anda pergi ke jembatan Naihe untuk menggoda gadis-gadis, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengurangi pahala. Tapi aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Ketidakkekalan hitam berkata dengan santai, jika tidak, perjalananku akan dianggap sebagai perbuatan baik. Ini adalah perbuatan baik, begitu mudahnya. Semakin tua, semakin mudah mengembangkan kebajikan. Namun, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak menjadi masalah. Ketidakkekalan hitam berada di level jenderal dunia bawah. Baginya, 1 atau 2 perbuatan baik hanyalah setetes air dalam ember. Sepertinya kamu tidak memiliki masalah, kata ketidakkekalan hitam, dan hendak meninggalkan aula pahala untuk melakukan suatu keperluan. Ya. Charlie buru-buru meraih ketidakkekalan hitam dan terkekeh, bisakah pahala ini ditransfer satu sama lain?
Jika pihak lain bersedia, mengapa tidak? Kalau begitu transfer pahalamu kepadaku. Aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Apakah kamu punya tujuan? Ketidakkekalan hitam meletakkan tangannya di bahu Charlie, ekspresinya penuh arti. Ya, Charlie menjawab, tapi dia sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa ketidakkekalan hitam menanyakan pertanyaan ini dan apa tujuannya. Sejauh menyangkut tujuanmu, pergilah dari sini. Begitu kata-kata itu keluar, ketidakkekalan hitam menghilang, dan hanya kata-kata mendominasi itu yang bergema tanpa henti di telinga Charlie. Charlie menutup telinganya dan menyeringai. Satu kalimat membuat kepalanya berdengung, dan dia tidak tahu di mana ketidakkekalan hitam bisa begitu marah. Beraninya kamu marah padaku tanpa membuat lelucon. Charlie memutuskan bahwa suatu hari dia akan menjadi jenderal dunia bawah dan menjadi orang pertama yang memukuli ketidakkekalan hitam, dan bahkan ketidakkekalan putih juga akan dibunuh. Setelah meninggalkan aula pahala, Raja Hantu di kedua sisi menatap Charlie secara kolektif, bertanya-tanya mengapa kata-kata ketidakkekalan hitam begitu keras. Charlie menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dengan angkuh. Setelah meninggalkan aula pahala, dia pertama-tama pergi ke jembatan Naihe. Kedua hantu besar yang menjaga jalan Huang Kuan itu pedangnya rapi dan tampak mengancam, seolah-olah ada yang mencoba mencubit uang mereka. Mereka berdua benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, dan siapapun yang ingin masuk untuk menggoda gadis, apakah mereka hantu besar, hantu kecil atau jenderal dunia bawah, semuanya ditolak. Charlie memperhatikan dari kejauhan, dan dia tidak mau naik untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Bahkan para jenderal dunia bawah pun diteriakkan kembali. Pasti ada batasan pada jalur ini. Jika Anda menerobos dengan paksa, Anda mungkin akan dimusnahkan oleh abu. Dengan dua dewa pintu yang menjaganya, Charlie tidak perlu mengkhawatirkan Luna. Dewa jembatan Naihe bukanlah sesuatu yang bisa digoda oleh siapapun. Bahkan jika dia menggodanya, itu pasti aku, dia adalah istriku, dan semua hantu dan monster lainnya harus menyingkir. Tunggu aku. Ketika aku sudah mendapatkan cukup pahala, aku akan datang menjemputmu. Melihat dengan tenang ke arah jembatan Naihe, mata Charlie menjadi lebih tegas, seolah dia bisa melihat Luna melalui kabut. Setelah melihat untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan langsung pergi ke Laut Kejahatan. Ketidakkekalan hitam telah mengatakannya, orang yang memupuk pahala dan kebajikan di tempat jahat adalah yang tercepat, tapi dia yang disebut kekayaan dicari di tempat yang berbahaya. Charlie tidak berhenti, terus-menerus, melintasi ratusan pegunungan di dunia bawah, dan melintasi dataran luas dan sungai besar. Dia membutuhkan hampir 10 juta mil untuk mencapai tujuannya. Di kejauhan terlihat lautan luas, tak terlihat ujungnya, hanya kabut dan ombak yang mengamuk. Dari kejauhan, Charlie bisa melihat hantu-hantu ganas berjuang di lautan luas, dengan wajah yang garang dan suram. Lautan luas itu adalah lautan kejahatan, tempat berbahaya di dunia bawah. Bayangkan betapa menakutkannya berada di tempat di mana bahkan kaisar dunia bawah tidak dapat memusnahkan semua tempat. Tidak mengherankan jika tidak ada yang datang ke sini untuk mendapatkan pahala. Laut kejahatan, sesuatu yang tidak terlihat, sangat mirip dengan sebab dan akibat. Keberadaan ilusi sangat sulit untuk dihadapi ketika dikumpulkan bersama. Charlie turun, tidak terlalu dekat, dan tidak menyerang dengan gegabah. Dia perlahan berhenti puluhan ribu kaki dari laut kejahatan. Melihat dari kejauhan, terlalu banyak pemandangan menyeramkan di laut. Wajah hantu besar, naga hitam, monster suram, dan suara melolong semuanya terhubung satu sama lain, yang membingungkan. Hantu kecil datang ke laut kejahatan, kamu mencari kematian. Saat Charlie sedang melihat, 3 sosok turun satu demi satu. Mereka adalah 3 raja hantu, dan alam budidaya mereka semuanya adalah kuasi suci. Jelas sekali, hantu kecil yang mereka bicarakan adalah Charlie. Tingkat prestasi kedua belah pihak berjarak 1 tingkat, dan tingkat budidaya kedua belah pihak sedemikian rupa sehingga Raja Hantu benar-benar menekan Charlie. Aku di sini untuk membunuh naga jahat, Charlie cukup akrab dengannya. Mengapa kamu ingin bepergian seperti ini? Ketiga Raja Hantu itu mencibir dan menatap Charlie dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Charlie, mereka bertiga bergegas ke laut kejahatan. Masing-masing pria itu, ekspresinya menjadi lebih serius. Charlie mengerutkan bibirnya. Jika bukan karena menyakiti orang lain dan merusak pahalanya, dia pasti akan mengalahkan ketiga orang itu. Level kuasi suci sangat mengagumkan. Melihat ketiganya sangat mengesankan, dia pun menjadi tertarik.
Dia menemukan batu hitam, berjongkok di atasnya dengan tangannya, dan menonton pertunjukan dengan tenang. Pertama kali dia datang ke Laut Kejahatan, dia tidak mengerti apa-apa. Ketiga Raja Hantu itu kebetulan menguji air untuknya, dan segala kemungkinan untuk menyelamatkan hidupnya. Di bawah tatapannya, ketiga Raja Hantu dengan hati-hati mendekati Laut Kejahatan dan berjalan ke pantai Laut Kejahatan, semuanya memegang senjata mereka erat-erat. Segera, salah satu Raja Hantu menaburkan bubuk. Setelah selesai, mereka bertiga berbalik dan lari dengan kecepatan luar biasa. Begitu mereka pergi, mereka melihat gelombang Laut Kejahatan melonjak, dan seekor naga hitam meraung, menggulung tubuhnya, dan mengejar serta membunuh ketiga orang itu. Itu adalah naga besar, dengan tubuh puluhan kaki. Charlie mendapatkan kembali energinya dan menatap naga jahat itu. Warnanya hitam dan hitam, dengan sepasang mata naga, besar, kejam dan haus darah. Sungguh nasib buruk, semua yang dilihat Charlie dipenuhi dengan udara kotor, dan pikiran jahat, kebencian, dan pikiran jahat saling terkait untuk menciptakan naga jahat itu. Ketika dia melihat, ketiga Raja Hantu dan naga jahat sudah bertarung. Mereka bertiga bekerja sama secara diam-diam. Salah satu dari mereka menggunakan pengekangan untuk mengunci naga jahat itu dengan rantai besi, sementara dua sisanya menyerang dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Naga jahat itu juga bukan seorang vegetarian, ia meronta dengan keras, dan aumannya yang kuat dan menakutkan, membuat orang merasa kesurupan. Kalian bertiga bukanlah lawannya. Charlie diam-diam menyimpulkan. Benar saja, ketiga Raja Hantu itu dikalahkan, dan rantai penjara diputus oleh naga jahat itu. Salah satu Raja Hantu itu hampir hancur di tempat. Ketiga Raja Hantu itu tidak berani bertarung, jadi mereka membuka metode pelariannya satu demi satu. Naga jahat itu meraung dan menolak menyerah. Ia mengitari tubuh naga besar itu dan mengejarnya, menyemburkan gumpalan guntur dan kilat hitam. Salah satu Raja Hantu dipukul, dan tubuh hantu itu pecah di tempat, hanya menyisakan jiwa ilusi, yang melarikan diri dengan putus asa. Dua Raja Hantu lainnya tidak jauh lebih baik. Tubuh mereka retak, mempengaruhi jiwa mereka. Melihat ini, Charlie berdiri dan memutar lehernya dengan keras. Beri aku pahala, dan aku akan menyelamatkanmu dari bahaya. Orang ini berdiri di atas batu, melolong keras, tapi dia tahu bagaimana memilih waktu, apakah dia menginginkan pahala atau nyawa, itu semua tergantung pada kebijaksanaan Raja Hantu. Kata-katanya membuat ketiga Raja Hantu itu muntah darah secara bersamaan. Ketiga Raja Hantu kita semuanya dikalahkan dengan telak. Kamu, iblis kecil, mau menentang surga dan masih menginginkan pahalaku. Jika saya tidak menunjukkan kekuatan, kalian benar-benar berpikir saya hanya orang bodoh. Charlie meminumnya dan melepaskan kekuatan bertarungnya. Darah emas melonjak ke depan dengan momentum yang kuat, sebanding dengan alam suci. Pada saat ini, ketiga Raja Hantu terkejut. Bahkan mereka yang memiliki budidaya tingkat kuasi suci pun berani gemetar, tidak dapat mempercayai bahwa itu adalah hantu kecil. Aku akan menyelamatkan kalian dengan memberikan pahala kepadaku. Charlie berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menambah penghinaan pada luka, tidak terlalu banyak, hanya 50 pahala untuk setiap orang. 50 untuk setiap orang, yang tidak lebih dari nafsu makanmu, terlalu besar. Dalam kepanikan, naga jahat itu menyusul mereka, menyambar 3 sambaran petir secara berurutan, dan menjatuhkan mereka bertiga, membuka mulutnya yang berdarah. Ini, ayo kita berikan. Ketiga Raja Hantu itu secara kolektif ketakutan. Dibandingkan dengan pahala itu, kehidupan kecil lebih penting. Harganya naik, sekarang 60. Charlie mengangkat bahu. Kamu. Ketiga Raja Hantu itu hampir menangis karena marah. 70. Charlie mengangkat telinganya, tidak terburu-buru. Beri, kami akan memberikannya. Ketiga Raja Hantu itu melarikan diri sambil menawarkan buku prestasi mereka, takut Charlie akan menaikkan harga lagi. Mereka akhirnya mengetahui bahwa orang ini memanfaatkan bahaya orang lain, tidak memiliki integritas moral sama sekali, dan merupakan orang yang tidak tahu malu. Namun, naga jahat itu menatap mereka, mengejar dan menebas mereka sepanjang jalan. Pencuri petir yang muntah itu begitu sombong sehingga mereka tidak tahan. Dalam sekejap, 70 pahala dicoret dari buku prestasi ketiga orang tersebut. Untuk sesaat, mereka bertiga merasakan sakit di tubuh mereka, yang lebih parah daripada kehilangan uang. Charlie sangat bingung dan mengeluarkan buku pahalanya. Hei, ini meningkat, ini sangat efisien dan cepat. Dan saat ini, pangkatnya dipromosikan dari hantu kecil menjadi hantu besar.
masih tidak mengambil tindakan. Ketiga Raja Hantu itu cemas, dan mereka semua melolong keras, menjadi gila saat dikejar oleh naga jahat yang menakutkan itu. Charlie menyentuh dagunya dan berpikir, jika dia melarikan diri sekarang, ketiga Raja Hantu itu akan marah sampai mati. Anda tidak akan menjadi penipu. Anda akan memberi saya pahala dan kemudian melarikan diri. Namun, Charlie tetap sangat profesional. Uang orang itu digunakan untuk menghilangkan bencana bagi orang lain, dan dia masih memiliki rasa moralitas. Tidak baik berbohong kepada orang lain, dan itu juga akan merusak pahala dirinya. Yang terpenting dia juga ingin bertarung dengan naga jahat itu. Saat dia berbicara, dia telah mencapai target, berubah menjadi dua tangan emas besar, meraih ekor naga jahat itu, dan membuangnya. Adegan ini membuat mata ketiga Raja Hantu terbuka lebar. 100 kaki jauhnya, naga jahat itu mendarat di tanah, menatap Charlie dengan mata naganya yang besar, mengaum ke arahnya, menyemburkan guntur dan kilat. Ia tidak memiliki kewarasan dan rasa takut, ia hanya tahu cara menyerang dan membunuh. Charlie mengambil satu langkah dan melompat ke atas dahinya. Naga jahat itu meraung, tubuh naganya yang besar berguling-guling di kehampaan, mencoba melemparkan Charlie ke bawah dan kemudian menelannya ke dalam ketiadaan. Maka Charlie tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dilepaskan, tidak peduli betapa sulitnya aku akan bergantung padamu. Adegan selanjutnya agak melanggar hukum. Charlie, yang berdiri di atas naga jahat itu, memamerkan kekuatannya. Dia memegang tanduk naga itu dengan satu tangan dan menghancurkannya dengan putus asa dengan tangan lainnya. Pukulan itu, kata si pencuri dengan ganas, berdarah. Ketiga Raja Hantu yang bersembunyi jauh menatap pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat anak sebodoh itu. Yang lucu adalah tadi, mereka menertawakan Charlie. Benar-benar menamparkan diriku sendiri dengan keras, orang-orang hanyalah anak nakal, tetapi orang-orang sangat malu sehingga naga jahat yang dilakukan oleh satu orang tidak dapat mengangkat kepalanya. Di bawah tatapan ketiga orang itu, naga jahat itu berlutut, kepalanya dipenggal, dan seluruh tubuhnya roboh dan berubah menjadi ketiadaan. Charlie sekali lagi mengeluarkan buku pahalanya, dan 213 pahala berubah menjadi 313 dalam sekejap. Hei, ini naik lagi, jauh lebih tinggi. Dibandingkan dengan wajah kuda berkepala banteng, ini jauh lebih cepat. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk mengembangkan pahala. Charlie terkekeh. Apakah semua hantu kecil di dunia bawah saat ini begitu jahat? Ketiga Raja Hantu itu diam-diam menelan air liur mereka, dan mereka sangat malu. Ketiga Raja Hantu itu bergabung, dan mereka semua merasa malu dan hampir kehilangan nyawa manusia, tapi mereka menantang kejahatan sendirian. Untuk sesaat, cara mereka bertiga memandang Charlie berubah. Mereka tidak tahu apakah mereka harus kagum, heran, atau kaget. Kemarilah, ada yang ingin aku tanyakan. Charlie menyapa. Ketiga Raja Hantu itu menyeka keringat mereka dan berjalan mendekat, tersandung di setiap langkahnya. Bubuk apa yang baru saja kamu masukkan ke lautan kejahatan? Charlie memandang salah satu Raja Hantu dengan rasa ingin tahu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ketika bubuk itu ditaburkan ke lautan kejahatan, itu akan mengeluarkan naga jahat itu. Itu bubuk naga Zhao. Raja Hantu segera menjawab, ini dirancang khusus untuk menarik naga jahat. Ini digunakan untuk menarik naga jahat. Barang bagus, apakah kamu masih memilikinya? Ini. Raja Hantu terbatuk-batuk dan tidak benar-benar ingin memberi. Dua Raja Hantu lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Sekarang mereka aman, mereka secara alami memikirkan apa yang baru saja terjadi, orang yang bau dan tidak diinginkan ini menginginkan pahala karena menambah penghinaan pada lukanya. Itu adalah 50 poin prestasi. Masih menyakitkan untuk memikirkannya sekarang. Naga jahat itu tidak terbunuh, pahala tidak diperoleh, dan 70 poin hilang. Itu tidak cuma-cuma. Charlie mengeluarkan beberapa batu hitam yang dimilikinya. Tidak untuk dijual. Ketiga Raja Hantu itu secara mengejutkan mengatakan hal yang sama. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mengambilnya. Paling buruk, aku akan kehilangan beberapa pahala. Charlie memutar lehernya dengan keras. Apakah kamu ingin memamerkan wajahmu? Wajah ketiga Raja Hantu menjadi gelap. Aku tidak suka mendengar ini lagi. Charlie berhenti, jika bukan karena aku, kalian bertiga pasti sudah lama mati. Apakah kamu mengerti mengapa aku menyelamatkan hidupmu? Pahala terbuang dengan sia-sia. Wajah ketiga orang itu berubah menjadi gelap. Tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 70 pahala itu?
Itu berarti aku menyelamatkan nyawa kalian bertiga secara tidak sengaja, dan nilainya 205. Charlie mengutuk. 205, 201. Oh, aku tidak senang dengan tambahan 40. Charlie mengerutkan bibirnya, 3 raja hantu bernilai 201. Aku. Jika aku tidak menyelamatkan kalian bertiga pasti sudah lama mati, dan kalian masih harus menghadapi ini. Jangan bilang 70, meskipun aku meminta 100, kalian bertiga harus memberi itu. Aku masih menginginkan lebih sedikit, jadi aku harus membunuhmu dengan kejam. Hidupku telah hilang, pahala apa yang aku butuhkan? Apakah kamu ingin merebus sup? Charlie mengucapkan kalimat demi kalimat tanpa keseriusan. Ketiga raja hantu itu begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Ketiga raja hantu itu terus muntah darah dan bahkan tidak bisa menghapusnya. Mereka akhirnya menemukan jawabannya. Orang ini sangat galak dalam bertindak, dan dia juga sangat sombong. Sialan, serahkan bubuk naga Zhao. Charlie mengulurkan telapak tangannya dan memintanya secara langsung tanpa mengeluarkan batu hitam. Ini, ayo kita berikan. Ketiga raja hantu itu langsung ketakutan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak menyerah. Dengan kebajikan orang ini yang tidak tahu malu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga tas penyimpanan itu berat. Ketika diserahkan ke tangan Charlie, dia tidak mau melepaskannya dan masih memegangnya erat-erat. Bubuk naga Zhao tidak murah, harganya mahal. Ini tidak bagus, mereka tidak hanya kehilangan pahala, mereka juga kehilangan bubuk naga Zhao-nya, dan bahkan wajahnya pun hilang sama sekali. Anak itu merampok Raja Hantu. Ini mungkin pertama kalinya di dunia bawah. Hei, kebetulan sekali, mereka berhasil menyusulnya. Itu baru benar. Charlie tersenyum tanpa malu-malu. Ini adalah perilaku yang harus dimiliki seorang kaisar Manchu Agung. Dia tidak akan pernah melupakan asal-usulnya kemanapun dia pergi, dan dia tidak akan tahu malu demi harta. Lain kali hal baik seperti ini terjadi, datanglah padaku dan aku akan melakukannya. Charlie mengatakan ini dan berlari menuju laut kejahatan. Di belakangnya, sudut mulut ketiga raja hantu bergerak-gerak, dan mereka mencarimu. Untuk kali ini, kami semua meragukan hidup kami. Namun, mereka bertiga membalas amarahnya, namun tidak ada satupun yang bertindak terlalu jauh. Mereka masing-masing menemukan tempat yang aman, menyaksikan Charlie memancing naga dari kejauhan, dan mereka semua ingin melihat berapa banyak kepala yang bisa dibunuh Charlie. Charlie berjalan ke pantai dan melihat ini dan itu. Lalu, dia melambaikan telapak tangannya dan menaburkan bubuk naga Zhao. Gerakan penyebaran bubuk naga ini memang efektif. Dalam sedetik, lautan kejahatan melonjak dan seekor naga jahat keluar. Charlie melarikan diri dalam sekejap dan menahan sambaran petir dari naga jahat. Setelah selesai, dia melompat ke atas naga jahat itu lagi, memegang palu di tangannya, memukulnya dengan kekuatan satu demi satu. Naga jahat itu sangat sedih sehingga dia bahkan tidak berbalik sampai dia mati. Dia dipukul dan diledakkan, dan tubuh naganya yang besar langsung hancur. Dengan kematiannya, jumlah dalam buku prestasi Charlie berubah lagi, meningkat 100 menjadi 413. Setelah itu, ada sebaris teks, bunuh naga jahat itu. Buku prestasi adalah buku rekening kecil. Setiap kondisi dicantumkan dengan jelas. Ketiga raja hantu tidak jauh dari situ memandang mereka dengan seringai dan lidah. Naga laut jahat dihancurkan begitu saja. Melihatnya saja, sungguh tidak nyata. Orang itu curang, kan? Apa itu hantu dibandingkan dengan hantu, menghancurkan hantu sampai mati. Bandingkan dengan satu, hanya setan kecil. Charlie tidak diam dan menyelinap ke pantai laut kejahatan lagi. Naga jahat ketiga telah dibawa keluar, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari dua naga pertama, dan juga lebih kejam serta memiliki temperamen yang buruk. Namun, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat menghentikan binatang buas Charlie itu. Di puncak alam kaisar, dia memiliki kekuatan seorang alam suci baja keras. Jika dia tidak berada pada level suci, dia akan dinonaktifkan untukmu. Adegan tanpa hukum muncul kembali, dengan naga jahat ditarik keluar dan dihancurkan satu demi satu, dengan sederhana dan rapi. Ketiga raja hantu itu menyeringai, terlihat sangat curiga terhadap kehidupan. Dari mana orang ini berasal? Kami belum pernah mendengar tentang orang ini di dunia bawah. Di mana dia? Kemana perginya anak itu? Di aula istana, hakim berteriak, ekspresinya sangat menarik. Dia juga memiliki buku prestasi Charlie di tangannya, yang jauh lebih besar dari biasanya.
Dia dapat dengan jelas melihat perubahan pada prestasinya. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, tetapi Anda benar-benar terkejut ketika melihatnya. Pahala Charlie terus meningkat, tidak satu persatu, tetapi ratusan, dan tidak pernah berhenti. Ketidakkekalan hitam dan putih juga melihat bersama, ekspresinya lebih seru daripada hakim. Saya belum pernah melihat orang sesat itu selama bertahun-tahun, melakukan perbuatan baik seolah-olah itu hanya lelucon, bahkan lebih dahsyat daripada curang. Hanya dalam waktu singkat, pangkatnya telah dipromosikan dari Im menjadi Raja Hantu. Itu semua berkat fakta bahwa orang-orang tidak mengetahuinya. Jika Anda mendengar tentang ini, Anda tidak akan begitu marah sehingga Anda tidak akan melakukannya seperti ini. Kami mengawal 10.000 hantu untuk mencapai satu perbuatan baik. Anda lebih baik. Ratusan dan ratusan dari pahala bergegas ke atas. Pergi dan temukan dia. Hakim langsung memerintahkan, saya ingin melihatnya. Bagaimana dia bisa mengembangkan pahala begitu cepat? Ketidakkekalan hitam dan putih segera berangkat dan menghilang dari aula istana. Setelah kedua orang itu pergi, hakim menggaruk kepalanya dengan keras, dari mana datangnya orang yang diperkenalkan oleh kaisar? Apakah kamu ingin begitu menantang? Laut kejahatan. Charlie sekali lagi meniduri naga jahat, berlumuran keringat, memegang buku prestasinya sendiri sambil tertawa. Pahalanya telah melebihi 1000, dan hanya masalah waktu sebelum dia mencapai level Raja Hantu dan Jenderal Dunia Bawah. Dia tidak mencoba memikat naga jahat itu lagi, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak memiliki lagi bubuk pemanggil naga, dan ketiga Raja Hantu telah memberinya. Tak berdaya, dia melihat ketiga Raja Hantu tidak jauh dari situ. Tidak peduli apa yang dia lihat. Ketiga Raja Hantu itu berbalik dan lari, tidak, kami pergi. Jika kamu ingin membeli sesuatu, pergilah ke kota hantu. Ini lebih cepat, tercepat dalam sejarah. Mereka menyaksikan Charlie membunuh naga jahat satu demi satu, dan menyaksikan Charlie bangkit dari seorang bocah nakal menjadi Raja Hantu. Menakutkan, sangat menakutkan, monster dari dunia bawah, sangat menakutkan. Lari, mereka harus lari. Jika mereka berlari terlalu lambat, wanita jalang itu mungkin akan merampas batu dunia bawah mereka. Apakah aku sangat menakutkan? Charlie tidak setuju. Sejujurnya, dia sepertinya telah merampok batu dunia bawah ketiga Raja Hantu. Tidak ada cara lain, tapi uang dibutuhkan untuk membeli bubuk naga Zhao. Tapi masalahnya, dia tidak punya uang, dia sangat miskin. Satu-satunya batu hitam yang dimilikinya dicuri dari roh berkepala macan tutul, dan dia mungkin bahkan tidak bisa membeli segenggam bubuk pemanggil naga. Saya harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Charlie berpikir sendiri, dan langsung menuju ke kota kuno. 2 jam kemudian, dia kembali ke kota hantu lagi. Ada penjahat di dunia bawah. Dia adalah seorang Im. Dia pergi ke laut kejahatan dan membunuh lebih dari selusin naga jahat dalam satu hari. Im atau seorang kaisar. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu mesum. Begitu Charlie memasuki kota hantu, dia mendengar banyak diskusi. Seluruh jalan hantu, apakah itu kios pejalan kaki atau toko anggur dan kedai teh, semuanya berbicara, dan terus-menerus ada desahan dan guncangan. Charlie memiliki ekspresi yang aneh. Ini adalah dunia bawah, dan ada gosip. Ayo, ceritakan padaku bagaimana kamu mengembangkan kemampuanmu untuk pamer. Dari samping, Zhao Yun muncul entah dari mana dan menyeret Charlie ke sudut jalan hantu. Hei, dari mana kamu mendapatkan tubuh ini? Charlie tidak menjawab pertanyaan Zhao Yun, tetapi mengelilingi Zhao Yun dengan mata berbinar, mengamati tubuhnya. Tubuh fisik Zhao Yun sangat mendominasi, dan juga terbuat dari daging dan darah emas, dan untaian ki dan darah semuanya sangat berat. Melihat ke seluruh tubuhnya, ada banyak penglihatan misterius yang saling terkait, dan jauh di dalam tubuhnya, masih ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi. Dia pasti belum pernah melihat garis keturunan dan asal-usul Zhao Yun sebelumnya. Kamu juga terlihat bagus. Zhao Yun menyentuh dagunya dan melihat Charlie dari atas ke bawah, aura yang mendominasi. Sepertinya kamu tidak bermalas-malasan selama ini. Tidak ada gunanya bersamamu. Zhao Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi tidak ada gunanya, tapi jika kamu memiliki batu hitam, berikan padaku. Charlie menggosok tangannya dan menatap Zhao Yun dengan senyuman di wajahnya. Aku tidak punya, tapi ada tempat dengan banyak batu dunia bawah. Zhao Yun tersenyum, membawa Charlie dan pergi, aku akan membawamu ke tempat yang bagus.
Bagimu, menghasilkan uang akan sangat luar biasa mudah. Bersambung.